So, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. Oke, di video kali ini gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film Onward. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Di part sebelumnya, Ian yang belum lancar mengendarai mobil harus melewati lajur tol ketika dikejar oleh geng motor. Kemudian dengan keberaniannya pun, Ian berhasil memasuki tol dengan semangat yang diberikan oleh Barley. Tiba-tiba para peri tersebut pun masuk ke mobil Barley. Ian pun langsung menyalakan AC mobil Barley yang sangat kencang dan peri-peri itu pun langsung tertendang keluar. Dan Ian pun berhasil keluar tol dengan tidak sedikit mulus. Dan ketika mereka sudah keluar tol, ada dua polisi yang menghentikan mereka. Ian pun langsung menyamar menggunakan mantranya menjadi petugas Colt. Dan Ian dan Barley pun harus bekerja sama. Dan ketika petugas tersebut menyinggung Colt palsu tentang calon anak tirinya yang bernama Barley, Ian malah jujur bahwa Barley adalah orang yang gagal. Dan mereka berdua pun berhasil mengelabui dua petugas tersebut dan mereka pun pergi dari sana. Barley yang masih sakit hati pun langsung berhenti di sebuah tempat. Tetapi ketika anaknya sedang bertengkar, ayah mereka pun turun dari mobil dengan berdansa. Secara spontan mereka pun tertawa ria dan mereka berdua pun baikan karena disatukan kembali oleh ayah mereka. Berpindah ke ibu Ian dan si Magikarp. Mereka berdua tengah berada di sebuah toko gadai untuk mengambil sebuah pedang suci yang bisa menebas naga penjaga permata Phoenix agar Ian dan Barley tidak apa-apa. Sebutan lain dari kutukan permata Phoenix adalah naga penjaga. Malam pun berganti pagi. Ketika pagi hari, Ian dan Barley menemukan sebuah jurang yang dalam dan jembatannya harus diturunkan. Karena jembatan tersebut terlalu panjang, tembakan sihir Ian pun tidak sampai di tuas tersebut. Barley pun merekomendasikan sebuah mantra yang bisa membuat seseorang melayang di atas angin. Ian pun membaca mantranya dan Barley memasangkan tali pengaman supaya Ian tetap aman. Ketika di tengah jalan, tali itu pun tidak sampai dan ia pun tetap percaya diri. Tetapi tanpa tali, Ian tetap berhasil dan menurunkan jembatan tersebut. Tetapi para petugas yang ditelepon oleh ibu mereka datang dan mengejar mereka. Ketika sedang masa pelarian, mereka berdua menemukan sebuah jalan buntu. Karena sihir Ian tidak bekerja sama sekali, dengan berat hati Barley pun harus merelakan mobilnya satu-satunya, yaitu Guinevere, dengan menabrakkannya ke sebuah tebing. Para polisi tersebut pun terhadang oleh batu yang jatuh dari tebing. Kemudian Ian dan Barley pun harus berjalan kaki mengikuti arah yang ditunjukkan oleh patung gagak. Dan pada titik akhir, Ian mengambil sebuah batu prasasti dari gagak terakhir dan mereka pun masuk ke sebuah gua. Ketika berada di sana, Ian dan Barley hampir terkena jebakan slime hijau yang bahkan bisa menghancurkan apapun. For your information, jadi prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama seperti batu contohnya. Mereka pun berlari dan melompati kemudian melewati beberapa jebakan. Dan pada suatu saat mereka harus memecahkan teka-teki air yang harus segera mereka selesaikan sebelum airnya penuh. Dan mereka pun berhasil melewati rintangan terakhir. Mereka pun naik ke sebuah tangga dan ketika keluar di sana adalah perkotaan yang ada di dekat rumah Ian. Dan mereka malah kembali ke posisi semula. Ian pun marah dan menyesal kepada Barley karena telah mempercayai omongannya. Ia pun memutuskan untuk pergi menghabiskan waktu terakhir bersama ayahnya sebelum ia menghilang. Barley pun melihat ke sampingnya dan menemukan sebuah air mancur. Ian pun mulai mengingat-ingat lagi ada banyak hal yang harus ia lakukan bersama ayahnya. Dan ia mendapatkan semua hal yang ada di list bersama kakaknya ketika di perjalanan. Berpindah ke Barley. Di atas air mancur tadi ada sebuah komponen yang hilang. Ia pun memasangkan sebuah batu prasasti yang ia dapatkan bersama Ian. Setelah itu ada sebuah asap merah muncul dan itu adalah si penjaga dari permata Phoenix tersebut. Asap merah itu pun langsung menyerap banyak sekali bebatuan dan beton sehingga asap tersebut berubah menjadi sebuah naga yang sangat besar. Naga itu pun langsung mengejar Barley yang membawa permatanya. Si Magikarp pun datang bersama ibu Ian dan membawa pedang si Magikarp. Setelah asap tersebut keluar, Barley mendapatkan permata Phoenix. Tetapi sebagai gantinya mereka harus mengalahkan si penjaga naga tersebut.
Ian dan Barley pun memanfaatkan hal tersebut untuk menghidupkan ayahnya kembali karena naga tersebut sudah dialihkan oleh si Manticore. Kemudian ketika sedang menyerangnya, si Manticore malah terkena serangan si naga itu kembali dan pedangnya pun terlempar ke sebuah tempat. Ibu Ian pun langsung mengambil pedang tersebut kembali dan menancapkannya ke inti naga tersebut. Tetapi ketika sudah tertancap, ia malah terlempar dan pedang itu masuk ke sebuah reruntuhan. Ian pun langsung menyerahkan ayahnya pada Barley dan Ian pun pergi membantu ibunya dengan sangat berat hati. Dengan sangat epik, Ian yang sudah menguasai sihir pun langsung menyerang naga tersebut. Tetapi ketika sedang menyerangnya dengan tongkat sihir, tongkat itu terhempas ke udara dan terjatuh ke laut. Naga tersebut pun mulai mengejar permata yang sedang Barley gunakan untuk menghidupkan ayahnya kembali. Tetapi Ian langsung mengambil serpihan tongkat yang tertancap di tangannya dan langsung membaca mantra sehingga tongkat tersebut pun muncul kembali. Ibu Ian yang sedari tadi mencoba mengambil pedang suci Manticore langsung melemparkannya kepada Ian sebagai senjata. Ian pun langsung melempar pedang itu dengan sihirnya dan naga tersebut pun hancur berkeping-keping. Karena Ian terhadang reruntuhan dari naga tersebut, ia pun tidak bisa menemui ayahnya yang sekarang sudah memiliki tubuh yang utuh. Ian yang hanya bisa melihat langsung diam dan menerima nasibnya. Di sana ada Barley yang sedang mengobrol bersama ayahnya. Matahari pun terbenam dan Barley pun menghampirinya. Barley pun memberikan pesan ayahnya yang berisi bahwa ia sangat ingin sekali bertemu dengan Ian. Barley pun datang dan langsung memeluk Ian, dan mereka pun pulang ke rumah. Hari demi hari pun berlalu, dan mereka semua yang terlibat dalam hal besar tersebut pun juga sudah mulai berubah. Sekarang si Manticore sudah membangun kedainya kembali. Ian yang sudah jadi orang yang percaya diri, ibu Ian yang mempunyai suami baru, dan Barley yang mendapat mobil baru dari Ian. Ian dan Barley pun menggunakan mobil tersebut dengan melayang dan film pun tamat. Gimana? Kira-kira seru nggak film ini? Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa pukul tombol like dan subscribe-nya. Dan tentunya jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, jadilah percaya diri dan tetap percayalah bahwa orang-orang yang di samping kita merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita masing-masing. Hidup tidak beruntung bukanlah sebuah ironi, selalu percaya dan semangat dalam menjalani hidup ini. So, segini aja buat video kali ini dan bye-bye.